Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tugas tugas rekayasa perangkat lunak berbasis komponen yang berjudul perbedaan arsitektur komponen dari perangkat lunak Java Bean, .NET, dan Cobra. Sebelum masuk ke materi atau penjelasan, saya mau intro dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Tambuk, 30 2019 0112, kelas D1 PPI. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Java Bean. Pengertian singkat Java Bean. Java Bean merupakan komponen model Java yang mendukung prinsip reusability pada proses perangkat lunak. Kelebihan yang lainnya dapat dimanipulasi secara visual menggunakan builder tool dan memungkinkan pengguna untuk membangun aplikasi mudah. Java Bean sifatnya portable sehingga tidak harus diinstal pada sistem operasi. Arsitekturnya dibangun melalui kolaborasi antar industri dan mengizinkan developer untuk menulis ulang komponen ke dalam bahasa pemrograman Java. Java Bean pada J2EE Application Server dapat dilihat dari gambar berikut. Seperti gambar di bawah ini, ada browser merequest ke JSP kalau memberikan akses kepada Java Bean, terus connect ke database dan save data ke data store, terus kembali lagi ke Java Bean, terus dari Java Bean kembali lagi ke JSP dan memberikan respon kepada browser. Java Bean dapat berupa visual bean, button, textbox, dan non-visual bean, FTP, SMTP, cheat code, validator. Sedangkan fungsionalitasnya yang didukung oleh Java Bean adalah 1. Event, yakni suatu message dari suatu objek ke objek yang lain, memberitahukan ke penerima bahwa telah terjadi sesuatu, atau simpelnya untuk komunikasi antar bean. Untuk itu, event dibedakan atas 3 event, yakni event source, event listener, dan event project. Property mendefinisikan karakteristik dari suatu bean atau metode untuk get, set, property values. Contoh, public void set value. Property sendiri dibedakan atas 4 jenis: simple property, index property, bound property, dan constrained property. Yang ketiga, persistence. Persistence ini memungkinkan beans untuk menyimpan data dan merestore, atau sebagai development tool menyimpan Java Bean di dalam hard disk dan dapat di-load pada suatu waktu. Selain itu, memelihara nilai properti tanpa tergantung apakah Java Bean dapat menyimpan memori atau hard disk. Object serialization yang memungkinkan persistence diperoleh, yakni dengan menyimpan semua konten dari suatu project pada data stream dan mengenerate kembali objek ketika membuat dari data stream. Introspection, untuk mengetahui properti, event, dan metode, misalnya dibuat kelas XX bean info khusus untuk menjelaskan kelas XXX secara detail. Bean info ini akan menjelaskan informasi bean seperti icon, properti, metode, dan informasi lainnya. Java Reflection API, yakni Java API atau API yang berfungsi untuk menemukan metode, file, konstruktor, superclass pada runtime. API ini juga digunakan untuk menulis development tools yang lain, yakni debuggers, class browsers, GUI builders. Enterprise Java Bean. Gambar berikut akan menjelaskan ringkasan singkat dari teknologi yang digunakan oleh platform Java EE dan API yang digunakan dalam Java. Dalam arsitektur di atas terdapat EJB. Enterprise Java Bean hampir sama dengan
yakni suatu spesifikasi untuk mendefinisikan arsitektur pengembangan komponen perangkat lunak yang transaksional, distribute object application based server side. Ada 4 komponen utama pada Enterprise Java Beans, yakni EJB Server, EJB Container, EJB Beans, dan EJB Client. Berikut penjelasannya masing-masing dari komponen utama pada Enterprise Java Beans. Yang pertama, EJB Server. Fungsi utama EJB Server adalah untuk memberikan servis penamaan dan transaksi serta membuat kontainer visible. Yang kedua, fungsi dari EJB Container merupakan interface antara Bean dan dunia luar. Enterprise Beans tidak dapat berfungsi di luar kontainer. Yang ketiga, klien mengakses Bean melalui kontainer mengatur semua aspek dari Enterprise Bean, yakni remote access, security, persistent, transaction, concurrency, EJB Client. Beans yang berada di bawah Environment Naming Context ENC adalah EJB Client. ENC sendiri diatur oleh kontainer klien. Klien dapat mencari kontainer EJB melalui Java Naming dan Directory Interface atau yang dikenal dengan nama JNDI. EJB Client ini menggunakan Beans untuk melakukan operasi. Yang keempat, Beans. Beans merupakan bagian yang menyediakan servis untuk klien EJB dan tempatnya berada di dalam kontainer EJB. Bean sendiri merupakan dua tipe, yakni Session Bean dan Entity Bean. Session Bean merepresentasikan proses atau task yang dilakukan atas nama klien yang sifatnya hanya berasosiasi dengan klien tertentu, di-create dan di-destroy oleh klien lain, dan akan hilang setelah sistem shutdown. Selain itu, Session Beans juga dapat berinteraksi dengan resource lain, yaitu Session Beans lain, Entity Beans, dan Access Resource. Tipenya juga ada dua, stateless, tidak menyimpan record apa yang dilakukan pada previous call, dan stateful, menyimpan record apa yang dilakukan klien pada previous call. Sedang Entity Bean merepresentasikan data dalam database. Fungsi lainnya adalah menyediakan interface basis object pada data yang biasanya harus diakses menggunakan JDBC atau API yang lain. Entity Bean sendiri masih dibedakan atas dua tipe, yakni Container Managed Persistent CMP dan Bean Managed Persistent BMP. Contoh EJB, misalnya sistem database toko buku yang mengelola informasi mengenai customer, book, dan order, yang mana operasi pada sistem adalah customer memesan buku yang diuraikan seperti gambar. Karakteristik Java Beans. API Java Bean merupakan standar format dari kelas Java. Dengan adanya Java Bean, komponen dapat digunakan sewaktu-waktu untuk membangun program. Penulisan kelas Java Bean mempunyai aturan tertentu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki properti variabel dengan akses bukan public yang digunakan data. Yang kedua, memiliki metode get dan set memberi dan mendapatkan properti dari Bean. Yang ketiga, memiliki konstruktor kosong. Seri selanjutnya yaitu .NET. Apa itu .NET Framework? .NET Framework atau yang dibaca .NET Framework adalah perangkat lunak kerangka kerja untuk memfasilitasi segala kebutuhan aplikasi yang sedang berjalan di Windows. Software ini menyediakan dua komponen utama, Common Language Runtime (CLR) untuk menangani aplikasi yang sedang berjalan, dan Framework Plus Library (CL), pustaka kode terkelola untuk melakukan programan pada aplikasi. Dari dua komponen tersebut, .NET Framework menyediakan berbagai layanan untuk aplikasi. Yang pertama, pengelolaan memori. Dalam aktivitas pemrograman, umumnya programmer lah yang akan mengelola dan memantau penggunaan memori selama sebuah
.NET Framework menyediakan layanan ini untuk mempermudah tugas programmer. Yang kedua, Command Type System (CTS). .NET Framework menggunakan CTS sebagai standar untuk membaca dan menggunakan tipe data. CTS bekerja dengan membaca kumpulan tipe data yang digunakan dan dikelola oleh runtime untuk memfasilitasi integrasi lintas bahasa. Yang ketiga, kelas library yang luas. Kelas library dari .NET Framework memungkinkan kamu menulis kode dengan lebih mudah karena sifatnya yang ready to use, sehingga kamu tidak dapat lagi menulis kode dalam jumlah besar untuk operasi pemrograman tingkat dasar. Yang keempat, pengembangan framework dan teknologi. Dengan pustaka pemrograman yang luas, .NET Framework mampu menyediakan area pengembangan aplikasi yang lebih spesifik seperti ASP.NET untuk aplikasi web, ADO.NET untuk data akses, Windows Communication Foundation untuk pengembangan yang lebih berorientasi pada pelayanan, dan Windows Presentation Foundation untuk aplikasi Windows pada desktop. Yang kelima, Common Intermediate Language atau CIL. Compiler bahasa yang menargetkan .NET Framework menggunakan kode perantara bernama Common Intermediate Language (CIL). Kode perantara ini nantinya akan dikumpulkan pada saat runtime oleh Command Language Runtime (CLR), sehingga proses pemrograman dalam suatu bahasa bisa diakses oleh bahasa lain, dan pemrograman bisa lebih fokus membuat aplikasi menggunakan bahasa yang dipilih. Yang keenam, versi yang sudah disesuaikan. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan .NET Framework versi tertentu tetap bisa dijalankan menggunakan versi terbaru tanpa harus dimodifikasi. Yang ketujuh, eksekusi yang berdampingan. .NET Framework membantu menyelesaikan permasalahan perbedaan versi dengan memperbolehkan beberapa versi Common Language Runtime (CLR) berada pada perangkat yang sama. Itu artinya beberapa versi aplikasi berjalan bersamaan dengan versi .NET Framework pada saat awal pembuatan. Eksekusi berdampingan ini berlaku untuk grup .NET Framework versi 1.0/1.1, 2.0/3.0/3.5, dan 4.4.6.x/4.6.x/4.8. Yang kedelapan, penargetan ganda. Dengan menargetkan .NET standar, itu artinya developer membuat kelas library yang bisa bekerja dengan berbagai .NET Framework platform selama didukung oleh .NET standar. Misalnya, kelas library yang menargetkan .NET standar 2.0 bisa digunakan oleh aplikasi yang menargetkan .NET Framework 4.6.1, .NET Core 2.0, dan UWP 10.16299. Fungsi .NET Framework. .NET Framework dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang sedang berjalan di perangkatmu. Berikut ini tujuan dari adanya .NET Framework: menyediakan lingkungan pemrograman yang konsisten dan berorientasi pada objek, di mana objek tersebut dapat berupa kode objek yang disimpan dan dieksekusi secara lokal atau dieksekusi secara lokal namun didistribusikan melalui web maupun dieksekusi dari jarak jauh. Yang kedua, menyediakan lingkungan eksekusi kode yang dapat meminimalkan penyebaran perangkat lunak dan masalah perbedaan versi, mempromosikan eksekusi kode yang aman, termasuk kode yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak sepenuhnya terpercaya, menghilangkan masalah kinerja lingkungan yang tertulis atau ditafsirkan. Yang ketiga, membuat pengalaman developer konsisten di berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi berbasis Windows dan aplikasi berbasis web. Yang keempat, membangun semua komunikasi berdasarkan standar instruksi untuk memastikan bahwa kode dari
.NET Framework terintegrasi dengan kode lainnya. Kita ke materi ketiga, yaitu pengertian Cobra. Cobra adalah sebuah arsitektur software yang berbasis objek oriented dengan paradigma client server. Dalam terminologi tersebut, sebuah objek berkomunikasi dengan objek lain dengan cara pengiriman pesan message passing diterjemahkan dalam model client server. Satu objek berperan sebagai si pengirim pesan klien dan yang lain bertindak sebagai penerima dan pemproses pesan ke server. Keunikan dari Cobra adalah arsitektur ini memiliki objek request broker (ORB) dalam memungkinkan untuk klien dan server diimplementasikan dalam hardware, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan di lokasi yang berbeda, tapi tetap bisa saling berkomunikasi. Secara gampangnya, ORB ini akan menjadi broker atau pialang yang akan menjembatani heterogenesis antara kedua objek. ORB akan menangani perbedaan platform, pelacakan lokasi objek, dan proses transfer pemesanan sedemikian rupa sehingga transparan terhadap kedua objek. Dengan demikian, pemrograman klien dan implementasi objek bisa berkonsentrasi sepenuhnya dalam aspek fungsionalitas keduanya. Tujuan dan fungsi Cobra. Yang pertama, tujuan dari Cobra yaitu mengautomatisasi tugas-tugas yang umum dalam pemrograman jaringan seperti object registration, location dan activation, framing dan error handling, parameter marshalling dan unmarshalling, dan operation dispensing. Automatisasi ini biasa dihandle oleh sebuah software perantara yang disebut ORB, Object Request Broker. Posisinya berada di antara layer data dan aplikasi. Fungsi Cobra. 1. Layanan Cobra menyediakan fungsi-fungsi dasar yang digunakan oleh hampir setiap objek dalam berbagai aplikasi. Fungsi-fungsi ini biasanya bersifat generik dan tidak bergantung pada jenis domain aplikasi. Sebagai contoh adalah layanan penamaan, naming service. Yang kedua, program Java yang dibangun untuk atribusi. Kelebihan memakai Cobra. Yang pertama, programmer dapat dengan mudah menulis aplikasi yang mampu bekerja secara independen antar platform dan jaringan. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk mengintegrasi software aplikasi yang berbeda tanpa harus tergantung pada fasilitas aplikasi tingkat bawah. Yang ketiga, bekerja secara baik dengan beberapa middleware yang ada, termasuk Microsoft Distributed System (DCOM). Yang keempat, memberikan eksistensi opsional untuk area yang tidak bisa dijamah oleh core aplikasi. Yang keempat, support penggunaan secara statis maupun dinamis. Yang kelima, punya protokol yang menjadi kesepakatan IIOP yang memfasilitasi komunikasi antar ORB. Kekurangan memakai Cobra. Yang pertama, seorang user menyamar sebagai orang lain dan menempatkan akses sehingga aksinya tercatat dilakukan oleh orang lain tersebut. Pada sistem terdistribusi, user mungkin saja mendelegasikan proses pada objek lain sehingga objek tersebut dapat digunakan untuk kepentingannya. Yang kedua, kurangnya accountability. Misalnya, identitas user yang tidak mencukupi penyadapan untuk mendapatkan data yang seharusnya dirahasiakan. Yang keempat, memodifikasi pada komunikasi antar objek, mengubah, menambahkan maupun menghapus sistem. Tingkat keamanan suatu sistem yang merupakan sasaran bagi berbagai macam serangan kadang merupakan hasil tawar-menawar pada desain dan implementasi, biasanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti penambahan kinerja atau fungsi tambahan. Komponen Cobra yang terletak di sisi server. Yang pertama, server side ORB interface. Yang kedua, static IDL skeleton. Yang keempat, dynamic skeleton interface. Yang keempat, object adapter. Yang kelima, server side implementation. Komponen yang terletak di sisi client.
klien. Yang pertama client application, yang kedua client IDL scope, yang ketiga dynamic invocation interface, yang keempat interface repository, yang kelima client side ORB interface. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.